Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan setiap penyembahan pujian kami telah kami sampaikan kepada-Mu Tuhan. Waktu ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami pendengar dan hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hamba dapat berkata-kata menurut kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan mampu melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah. Melihat firman Tuhan ini adalah sebuah perjalanan Paulus yang kedua di Filipi. Kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, firman Tuhan ini mengajarkan kita bagaimana kita setiap orang memiliki cara tersendiri dan model yang tak sama dalam melayani Tuhan, di mana Tuhan memanggil kita untuk melakukan pelayanannya, baik dikhususkan di gereja, di pelayanan sekolah minggu atau pelayanan lainnya yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi hari ini kita akan sama-sama belajar dari versi Paulus. Bagaimana mereka ingin melayani, tetapi Roh Kudus mencegah mereka untuk tidak melayani, termasuk di Asia. Roh Kudus mencegah mereka untuk tidak melayani di Asia. Dan mereka juga dicegah oleh Roh Yesus ketika mereka ingin melayani di Bitinia. Roh Yesus di situ berkata bahwa tidak boleh ke sana. Roh Yesus mencegah mereka untuk tidak boleh ke sana. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita akan sama-sama belajar dari tokoh Paulus, bagaimana tanggapan Paulus terhadap Roh Yesus yang mencegah Paulus untuk tidak pergi memberitakan Injil. Yang pertama adalah peka dengan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Ini menarik Bapak Ibu Saudara sekalian.
ketika malam itu ia mendapatkan penglihatan. Paulus mendapatkan penglihatan dengan suara yang begitu nyaring, berseru dari Makedonia berkata bahwa menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saudara-saudara, kalau kita melihat kembali seandainya Paulus melawan maunya Roh Kudus dan tetap ke Asia, kalau saja menolak suara Yesus dan mereka tetap ke Bitinia, dan kalau saja mereka tidak merespon panggilan yang berkata marilah ke sini dan tolonglah kami, maka saudara-saudara, ada hal besar yang tidak akan terjadi. Di mana Makedonia itu, tepatnya Filipi itu bertepatan di Makedonia. Kalau saja Paulus tidak peka dengan suara Tuhan, kalau saja mereka tidak mengikuti maunya Tuhan, maka ada hal besar yang tidak akan terjadi, yaitu ketika Filipi itu mereka pergi ke Filipi. Di situ mereka berjumpa dengan seorang perempuan, pebisnis perempuan, bisnis woman, pencetak pemproduksi kain ungu yang sangat mahal, dan namanya adalah Lydia. Di situ Lydia ditobatkan oleh Paulus. Itu adalah hal yang besar yang terjadi saat itu di Filipi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kembali lagi dalam kehidupan kita sebagai manusia, kalau kita tidak peka dengan suara Tuhan, kita mengingini apa yang menjadi keinginan kita, terkadang hal yang sangat kita senangi itu, Tuhan bisa membuat itu menjadi hal yang akan buat kita kecewa. Oleh sebab itu, Paulus mengajarkan kita bagaimana kita harus peka dengan suara Tuhan. Bagaimana kita harus benar-benar ikut maunya Tuhan, jangan ikut maunya kita sendiri. Karena kalau kita mengikuti keinginan kita, belum tentu menurut Tuhan itu baik. Kita akan masuk di poin yang kedua, adalah merespon panggilan Tuhan. Merespon panggilan Tuhan. Di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa dari situ kami ke Filipi, kota pertama di Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau mereka tidak pergi ke Filipi dan tidak merespon panggilan Makedonia, saudara, kita tidak akan menemukan kisah di mana Paulus dipenjara di Filipi. Kita tidak akan menemukan bagaimana jemaat Filipi menolong Paulus ketika Paulus berada di Filipi. Ketika Paulus berada di Filipi, Paulus menuliskan kitab surat Filipi. Dan kalau seandainya Paulus mereka tidak pergi ke Filipi, maka di situ tidak akan terjadi kisah seisi rumah dibaptis oleh Paulus. Dan saudara tidak akan menemukan kisah kepala penjara Filipi dan seisi rumahnya memberi diri dibaptis. Dan andai kata itu terjadi, maka tidak terbentuk dua keluarga Kristen sebagai cikal bakal jemaat besar bernama Filipi. Ini panggilan yang direspon langsung oleh Paulus, Lukas si penulis Injil, Silas yang ikut serta, dan Timotius yang ikut bergabung. 4 rombongan ini mereka melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang sangat unik. Melalui cara mereka sehingga kemudian kita mengenal kekristenan Makedonia melalui Filipi yang sangat luar biasa ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang saya mau katakan kepada saudara bahwa tidak menunggu tetapi langsung merespon panggilan itu. Poin pertama mengajarkan kita bagaimana kita peka dengan suara Tuhan, dan poin kedua mengajarkan kita bagaimana kita merespon panggilan Tuhan. Apapun yang menjadi tujuan kehidupan kita, menurut kita baik tapi belum tentu menurut Tuhan baik. Lakukan semuanya itu dengan datang kepada Tuhan, berdoa minta petunjuk dari Tuhan.
biarlah semua yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Kita akan melihat bagaimana firman Tuhan ini kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Yaitu tidak harus menjadi pendeta, apapun pelayanan yang kita kerjakan, walaupun tidak dilihat orang sekecil apapun itu. Saudara dengan kemampuan saudara dapat melakukan semuanya itu dengan saudara semua harus memaknai ada kalimat menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Kalimat ini masih bergema sampai dengan saat ini. Ini sudah mengajarkan kita sebagai sebuah pengutusan. Tuhan mengutus kita, kita sebagai orang yang sudah percaya, sudah diterima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah kita sendiri secara pribadi mau untuk diselamatkan, tapi kita tidak memiliki kerinduan untuk menyelamatkan orang lain yang saat ini sedang berteriak, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Lakukanlah semuanya itu dengan ketulusan hati, karena kita percaya bahwa dengan ketulusan kita tidak akan sia-sia melakukan itu, apalagi melakukan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Kita bisa melakukan semua itu dengan mengajak mereka terlibat dalam sebuah persekutuan. Kita tahu 5P seperti apa. Yang pertama pertobatan, yang kedua adalah persekutuan, yang ketiga adalah pemuridan, yang keempat pelayanan, dan yang kelima adalah pengutusan. Kata menyeberanglah kemari dan tolonglah kami, itu semua adalah saya dan saudara sekalian. Mendengarkan dan lihatlah mereka yang saat ini sedang berteriak, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saudara, pelayanan kita tidak harus dibatasi oleh tembok gereja. Pelayanan kita tidak boleh kita harus stuck di zona nyamannya kita. Tapi kita harus keluar untuk memberitakan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Yaitu kematiannya di atas kayu salib, menjadi natur kita juga. Oleh sebab itu, Tuhan mau untuk kita melakukan apa yang menjadi tujuannya Tuhan, peka dan langsung merespon apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Karena kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kalau saat ini kita semua merespon panggilan itu, maka Tuhan akan memperlengkapi kita mulai dari saat ini, kekal sampai Dia datang kembali. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Biarlah firman ini terus tertanam dalam kehidupan kami dan dapat kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.